Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat selalu. Sekarang Malang ya sejuk, tapi cerah. Hujan rintik-rintik, enak deh pokoknya. Jadi tidak memerlukan AC supaya mencegah dari keringat, karena sekarang pun sudah tidak keringat tanpa AC ya. Para sahabat sekalian, saya selalu mengikuti sepanjang hidup saya bahwa di dunia ini kalau mau jujur banyak orang yang merasa tidak bahagia. Ya. Jadi entah itu karena meskipun pangkatnya tinggi, ilmunya banyak, gelarnya panjang gitu ya. Atau ya menjadi orang yang terkenal ataupun berbagai macam atribut superioritas ya yang lain, banyak yang merasa tidak bahagia yang hakiki, maksud saya ya, bukan pura-pura bahagia tapi bahagia yang hakiki. Oleh karena itu tentu bahwa banyak orang bijak mengatakan ya mencari bahagia itu jangan di luar, mencari bahagia itu di dalam. Artinya di dalam hati kita gitu ya. Artinya banyak hal sesungguhnya kalau kita mau jujur ya, bahwa apa yang kita kejar selama ini ya, yang konotasinya itu bersifat keduniawian ya, ketenaran, kehebatan, itu dalam taraf-taraf tertentu membuat kita itu menyesal sebenarnya ya, menyesal. Oleh karena itu tentu bahwa saya harus belajar ya, belajar banyak. Belajar dari siapa? Ya dari orang-orang sekitar saya, dari sahabat saya, dari kawan-kawan saya, dari pasien-pasien pun saya juga belajar banyak ya, belajar banyak. Oleh karena itu apa yang saya dapat, saya kepingin berbagi dengan Anda ya. Supaya apa? Supaya Anda ya tidak usah ketemu yang sama yang bersangkutan, tapi sudah bisa merasakan, mendapat added value tentang kehidupan ya, tentang apapun yang sifatnya membuat kita itu menjadi naik kelas ya, pemahaman kita menjadi lebih baik, dan kita bisa mencikapi kehidupan ini secara normatif, wajar, ikhlas, dan tentu saja itu semuanya akan membuat kita itu lebih matur, lebih matang, dan pada akhirnya kita bisa bahagia berdasarkan kerelaan, keikhlasan akan kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada saya, kepada Anda, kepada siapapun yang telah diberi barokah dan kemurahannya. Pada pagi hari ini di kantor saya, ya saya ketemu seseorang yang istimewa ya. Kenapa istimewa? Karena saya sudah mengamati lama dengan beliaunya ini, namanya Bu Sophie. Iya dokter. Iya Bu Sophie ya? Iya dokter. Assalamualaikum Bu Sophie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rada keras sedikit ya Bu Sophie. Iya dokter. Ya. Jadi saya panggil beliaunya itu Bu Sophie. Kenapa begitu? Karena saya sering ketemu beliau dan saya sungguh menangkap sesuatu yang istimewa. Nah, apa yang saya tangkap ini, saya ingin berbagi dengan teman-teman. Ya, harapannya supaya Anda mendapat pencerahan, ya kan? Ya kalau Anda menderita, kayaknya Anda harus evaluasi lagi deh. Evaluasi terus deh. Apakah Anda itu memang menderita gitu ya? Karena memang Bu Sophie ini istimewa ya. Baik. Bu Sophie nama lengkapnya siapa Bu Sophie? Sophie Hafatsah. Sophie Hafatsah bin Muhammad Soleh. bin almarhum. Muhammad Soleh. Jadi ayah sudah wafat ya? Iya dokter. Ibu juga sudah wafat? Ibu masih ada. Sekarang beliau bernama Yohana. Bernama Yohana? Iya. Oke Bu Sophie. Kalau boleh tahu, ngapunten, Bu Sophie sekarang umur berapa ya? Umur 50 tahun dokter. Umur 50 tahun, setengah abad, sama dengan kita. Ya memang saya sih lebih tua sedikit Bu Sophie. Iya, tapi Bu Sophie ini luar biasa.
Jadi saya mau ngomong itu, saya tadi udah minta izin sama beliau, saya kepengen belajar dari beliau. Jadi kenapa Ibu Sophie ini istimewa teman-teman? Bu Sophie ini sudah pernah menjalani operasi 18 kali. 18 ya. Iya dokter. 18 kali. Iya dokter. Jadi Bu Sophie ini, tubuhnya Bu Sophie ini sudah pernah dioperasi di belek-belek. Iya dokter. Ya. Dibuka-buka gitu ya. Iya dokter. 18 kali. Banyak, sangat banyak, sangat banyak. Ya banyak banget. 18 kali. Bu Sophie, kok 18 kali itu kira-kira Bu Sophie masih ingat gak? Yang pertama kali operasi itu apa? Operasi servikal. Operasi leher. Iya. Operasi daerah leher. Iya, leher. Leher itu berapa kali? Pertama kali ini 4 kali dokter. 4 kali. Iya. Dari depan dari belakang? Yang dari depan ini 4 kali karena takut ndak ada space kena pita suara. Dokter-dokter spesialis spine kasih solusi lewat leher. Belakang? Ini yang kemarin tanggal 9 bulan 9 2022. Dengan Dokter Andika Yudhistira, Dokter SPOT Andika Spine. Yudhistira, Dokter Yudi memang Iya, konsultan ortopedi, Iya. Konsultan Konsultan spine. spine. Masih muda, ngetop Iya. itu. Putra dari Profesor Muhammad Hidayat, guru betul, saya. dokter. Saya bangga sama anak Saya muda juga ini. bangga Saiful sama Anwar beliau. ini, ya luar biasa kan? Mempunyai banyak dokter-dokter yang Hebat-hebat ya. Saya senang. dengan keramahannya, Oh gitu ya. dengan mendengar keluh kesah dari orang kecil yang menginginkan support dari beliau. Nggak, kan ada dokter yang berada di atas dengan status dan Oh gitu ya. Ya. kedudukan beliau. Ya itu nanti saya beritahunya deh. Saya ketua ID. Tapi sama yang operasi Bu Sophie, Dokter Andika ini memang Ibu merasa Iya. apa ya? First time Iya. Dokter Saifullah Asmiragani. Loh, main bener ya? Itu sahabat saya itu. Panutan saya dok. Dokter Saifullah Dia first time dan dia Iya. bapak saya Wah, yang luar biasa. membuat saya bisa bertahan sampai sekarang. Iya. Nanti langsung saya kirim nanti ke beliau ini ya. Dia dokter. Jadi beliau itu memang konsultan spine juga ya di sini Iya. ya. Yang pertama kali Kombinasi antara yang membuka. senior dengan yang lebih junior, luar Iya, biasa. iya, dokter. Bu Sophie, terus jadi dibuka depan Iya, dokter. itu 4 kali Iya dokter. karena ada sesuatu akhirnya ke belakang. Iya. Kemudian gimana yang itu fraktur kan? Apa? Patah gitu kan? HNP sama fraktur. Oh ada fraktur. Iya. Berarti sebelumnya ada kecelakaan. Karena kok sampai situ Iya, ya. kan ada edema cerebri di otak. Oh, jadi kecelakaan apa dulu? Sepeda motor ditabrak, dan ngeplek ke trotoar, tidak sadar. Ditabrak dari belakang. Iya dokter. Ibu naik sepeda motor. Iya digonceng adik. Bu Sophie naik sepeda motor, digonceng adik, ditabrak dari belakang. Iya, dokter. Jatuh kena trotoar. Iya, untung nggak ke kanan. Terus jadi tidak sadar? Nggak sadar. Waktu itu di Lawang masih puskesmas, bukan RSUD Lawang seperti Oh, sekarang. kejadiannya di Iya, Lawang. di Lawang dokter. Oh, kok untung tidak ke kiri? Apa tadi? Untung tidak jatuh ke kanan. Kena Kalau ke kanan? kanan kan kena bannya, berarti saya sudah tidak ada di dunia ini. Ya Allah, gitu. Jadi masih untung. Masih untung. Ya Allah, jadi masih untung. Ya, terus setelah trauma, jatuh, frakturnya apa saja saat itu? Kalau dari hasil semuanya itu ada edema cerebri, HNP cervical, HNP lumbar, fraktur avulsi L345. Cervical dan lumbal. Iya dokter. Ya Allah. Jadi frakturnya ada di tulang belakang, ya daerah vertebra itu sangat vital. Kenapa itu ada tulang, ada struktur saraf yang ada di sana. Yang itu kalau sampai miss, sampai salah, itu bisa lumpuh. Iya kan? Lumpuh. Benar. Iya kan? Lumpuh. Dengan adanya first time saya tindakan operasi, saya bisa berjalan sampai sekarang. Ya, aduh, thank you Dokter Saifullah, Dokter Yudi dan all the team. Almarhum Dokter Cuk. Oh, Dokter Cu juga. Ya Allah, semoga Dokter Cu masuk surga ya.
Waduh, mendapat ternyata banyak. imbalan amalan beliau Amin, 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 yang amin. selalu Ya, respect. ya dok, dokter Cu, ini dok pasien panjenengan. Damai di surga, dok. Amin. Jadi Dapat surganya Allah di sana. ya, amin. Semoga Tuhan memberi yang terbaik karena doa Bu Sofi. Saya yakin doanya Bu Sofi didengar ya Bu Sofi. Amin, Oke. Bu Sofi, setelah operasi tulang belakang bagian leher, cervix itu Iya. apa langsung operasi di bagian bawah? Belum. Step by step. Hmm. Karena dokter Saifullah sama dokter Cuk juga melihat kondisi. You strong, you power, Wah. you can fight or not. Wah. Ya Allah. Terus? Nah, dari situ saya berjuang dengan PPDS yang sekarang sudah mungkin juga sudah jadi dokter Spesialis ya? spesialis di Ya. luar sana. Tapi kalau Insya masih bertemu, saya bangga. Ada yang dari mereka ambil dari kasus saya bisa jadi spesialis sampai sekarang di Bojonegoro. Untuk laporan kasus ya. Nggih, dokter. Sekarang beliau ada di Bojonegoro. Nggih. Nanti saya kirim nanti. Alhamdulillah. Thank you my bro. Ya, thank you very much. Nah, setelah selangnya berapa lama Mas, dari leher ke bawah? Ada yang 6 bulan, ada yang 6 bulan 2 kali dokter. Sampai bertemu dengan so many people Iya. dengan berbagai permasalahan yang ada. Ada yang sampai mengeluh, ada yang sampai patah semangat. Ketika masih di rumah sakit itu ya, Iya, ketemu pasien-pasien yang lain. Iya, dokter. Ibu dengerin juga itu ya? Ya dengar mereka pun sampai ini sakit apa enggak. Sampai dokternya juga bilang, Iya. kenapa Ini bukan sakit, pasien kok." kok duduk di bed. Iya. Saya pernah sampai harus keluar dari rumah sakit sebelum ada izin dari dokter Saifullah karena ada pasien yang membutuhkan tempat. Ya Allah. Jadi bednya dikasihkan pasien yang lain. Tapi Sofi dapat pindah mana? Akhirnya saya minta izin pulang. Oh pulang. Nggih, dokter. Pulang karena ada pasien Kasih. lain membutuhkan Nggih, bed. kasihan karena kondisinya beliau juga dari jauh, walaupun tidak sama penyakit, cancer mungkin jauh lebih. Berat ya. Harus lebih diutamakan. Saya penghuni inventaris 18 sama orang 20 dokter. Itu ruang ortopedi ya? Nggih, dokter. Jadi beliau sama menjadi inventarisnya ruang ortopedi. Kalau keluar Saking lamanya berkali-kali ya. Nggih, keluar Ya Allah. masuk harus izin sebelum ada pergantian ACC. Oh gitu. RW atau lurah belum diizinkan. Ya mungkin Ya Allah. dari situ punya motivasi selagi saya bisa, saya harus bangkit. Selagi saya bisa, saya harus bangkit. Tanpa harus menyusahkan orang lain, keluarga, siapapun. Walaupun banyak uluran tangan. Yang mau membantu ya. Nggih, dokter. Bu Sofi, setelah lumbal bagian bawah ya, Iya. itu kan berkali-kali ya. Nggih. Terus sukses ya. Alhamdulillah. Itu tulang-tulangnya bisa disambung lagi gitu. Iya, kan dipen-pen kayak gitu. Oh, di pen-pen ya? Nggih, dokter. Di pen-pen? Iya. Dicabut lagi dong? Iya. Nah ini kan rencananya kalau memang masih kan karena degeneratif juga multiple. Nah, juga kondisi usia sekarang seperti ini tulang saya banyak mungkin terlalu banyak bahan kimia yang masuk obat-obatan. Kadang-kadang kan minum obat karena rasa sakit kepingin nggak ngerasain overdosis obatnya demi nggak mengecewakan, nggak merepotkan orang-orang terdekat di lingkungan. Berarti minum obatnya banyak ya? Banyak banget dok, dulu itu sampai seperti apotek rumah saya dok. Dari poli mata ada, poli THT ada dokter, poli saraf, Oke. poli bedah. Setelah operasi di tulang belakang itu apa ada rencana lagi untuk tulang belakangnya? Rencananya seperti itu. Terus kemarin tuh sementara sama dokter Andika dilihat dari yang belakang ini dipasang cuma seperti kayak kawat. Nah, itu kalau keluarnya semakin memberat, mungkin ada pembukaan open, Pulang. big open kayak gitu. Gitu Tapi ya? yang mudah-mudahan enggak Baik gitu kan? karena ya Doakan karena ya, Bu Sofi. iya, masalahnya saya masih punya responsibility untuk ibu saya Nanti saya tanyakan ya. sama Oke. itu. Bu Sofi, terus operasi kandungan katanya pernah. Ini dokter, permisinya saya. Ya, waduh ya. Iya. Ini sampai bawah. Terus sudah masuk dalam ruang operasi, dokternya bilang nggak bisa diapa-apakan, ditutup lagi. Terus minta izin lagi berapa tahun, mungkin 3 tahun atau 2 tahun jenengan ACC lagi untuk dilihat, tapi tetap
Iya. dengan hal yang sama. Saya bisa bayangkan ya, kalau dokter-dokter di sini sudah mengatakan itu berarti memang untung dan ruginya itu banyak ruginya kan? Iya dokter. Ya, banyak ruginya sehingga perlu dipertimbangkan untuk diberi pengobatan dulu, ya kan? Dievaluasi pengobatan dulu. Dan sekarang sudah umur 50 tahun ya. Iya dokter. Ya nanti dengan kondisi menopause, karena itu tidak ganas, ya berarti kan nanti akan membaik dengan sendirinya. Ya. Jadi total 18 kali operasi. Saya nggak bisa bayangkan. Nah terus yang keluar trauma apa kepala tadi? Kan karena benturan di trotoar, di situ ada banyak trombus di semua vaskular DS. Ya Allah, yang sampai ke otak. kok ilmu sampai pinter gitu. Akhirnya trombus itu ke sini. Iya. Gitu. Terus kapan itu kan rencananya mau di open juga yang di otak. Konsultasi ke adik-adik. Selagi sampean bisa bertahan sampai sekarang, ikuti yang sekarang. Karena di otak sarafnya kecil-kecil, salah sedikit. Atau saya juga sadar, iya. Tanpa dibuka pun saya sudah kopler istilahnya. Apalagi kalau dibuka. Sedangkan mereka mungkin masih membutuhkan saya. Bukan karena apa-apa. Saya hanya mungkin bisa tenaga sama mensupport mereka-mereka yang punya sudah kayak patah semangat untuk berobat dengan kesakitan yang cuma mungkin satu penyakit yang mereka rasakan walaupun tidak sama jenisnya. Tapi semua kan kembali pada diri kita. Obat yang mujarab, obat utama, support dan semangat dari diri kita sendiri, lingkungan, juga kemauan kita untuk bangkit melawan yang ada. Berarti kalau Bu Sofi ini boleh dibilang kuat dengan dari diri sendiri gitu ya? Menjadi dokter juga amanah dari ayah, selagi kamu bisa jalan sendiri, jangan membebankan ke orang lain. Selagi bisa sendiri, mandiri, jangan membebani orang lain. Ini quote-quote yang bagus, yang pengen harus didengar oleh orang-orang muda, siapapun, anak bangsa ini ya, strong, to be strong. Bu Sofi, maaf ya, Bu Sofi sekarang di keluarga itu, satu rumah itu siapa saja? 3 orang dokter, saya sama ibu, sama saya punya titipan 1 anak yatim piatu, juga masih keluarga, anak dari adiknya ibu. Dia punya kelainan hipotiroid kongenital yang tidak boleh berhenti pengobatan sampai sekarang. Beliau pasiennya dokter Haryudi. Ini anak yatim piatu? Nggih dokter. Orang tuanya meninggal? Nggih, dua-duanya dokter. Almarhum ya? Terus Nggih, ikut dokter. ibu? Dari bayi saya ngerawat selama ibunya kerja dulu, terus ibunya meninggal, ya tetap saya yang harus, karena dia nggak bisa sama orang lain. Dulu pernah sama dokter Astrid anak, beliau mau ngadopsi, anaknya nggak mau. Saya yang ikut budinya aja ya, Mbak, iya, ya? maunya seperti itu, saya sama ibu. Bu Sofi tinggal bertiga dengan ibu kandung, dengan keponakan ya? Iya. Keponakan yatim piatu yang ada kelainan juga ya? Iya dokter. Dan harus minum obat setiap Tiap hari? hari nggak boleh telat dokter. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Itu Punya pun BPJS kan? ada dokter BPJS. Tapi kan kalau Itu yang dokter. memang tidak semuanya di cover. Iya. Ya itu memang ada apa ya? Ada yang sangat-sangat spesifik ya. Dan tentu itu memang memerlukan pendekatan tersendiri ya. Dan kita pasti akan bantu, apalagi Rumah Sakit Saiful Anwar yang besar ini pasti akan support ya, mensupport. saya sudah mengalaminya dok, bantuan dari beliau selama saya ngerawat anak yatim piatu ini. Dulu di ruang 7 mereka berdonasi untuk membiayai anak yatim ini sebelum mendapat BPJS dokter. Oh gitu ya. Nggih. Saya tidak melupakan jasa-jasa beliau, terutama dokter Haryudi sama dokter Astrid, karena dari beliau yang memotivasi, memberi untuk seseorang, berbagi dari beliau-beliau dokter. Oke, Bu Sofi, Anda hebat banget loh. Artinya udah hidup, saya kira hidup sendiri ya, karena yang kerja kan cuma Ibu Sofi ya, merawat ibu yang sudah sepuh ya. Ya alhamdulillah sepuh, tapi beliau masih tidak bisa diam.
Nggak pernah. Oh iya. Walaupun dia punya sakit jantung, dia Aktif masih juga? bisa merawat cucu. Oh iya, ya masih di rumah aktif. Iya. Bukan yang seperti walaupun dia berada di rumah sakit, dia nggak mau diperlakukan seperti orang sakit. Hebat ya. Sekarang umur berapa beliau? 72 tahun. Wah, umur panjang, 72 tahun. Barokah. 72 ya? Nggih, Waduh, udah luar biasa. Walaupun sepuh 72 sakit jantung tapi tidak mau diam. Ayo dicatat ya, tidak boleh diam. Jadi harus aktif. Yang usia sekian aja nggak mau diam, apalagi yang muda-muda. Makanya saya selalu bilang sama ini para dokter-dokter muda, Iya, dokter. para residen, tidak boleh diam. Ya itu karena memang kita memang diciptakan untuk bergerak. Saya pengen tanya Bu Sophie. Bu Sophie mengalami ya masalah yang banyak sampai operasi 18 kali ini kok kuat. Apa yang membuat Ibu Sophie kuat menjalani ini semua? Yang utama responsibility for family. Ibu dan si yatim piatu. Iya, dokter. Karena anak itu nggak bisa sama siapa-siapa. Kalau memang umur kita nggak ada yang tahu, dokter nggih. Kalau saya duluan, kasihan ibu saya nanti seperti apa. Sedangkan dia sama adik-adik saya juga nggak seberapa dekat, nggak seperti sama kita Anda, walaupun ya. kita sudah open semua. Memang kebiasaan dari bayi sampai sekarang kan dekatnya sama saya sama ibu. Oh. Apalagi sekarang ibu sakit, saya harus menjaga perasaannya. Beliau begitu ngedrop sejak kehilangan almarhum adik saya 2021 di sini karena COVID itu, dokter. Oh, yang ayahnya yang yatim Kalau piatu ayah itu? bukan, adik saya kandung Oh. yang sangat dekat sama ibu. Iya. Belahan hatinya COVID ibu. berarti 2021 kemarin, ya. tanggal Itu Delta itu. 29. Delta Dokter itu. hebat-hebatnya Waduh, itu, waduh, waduh, dokter. waduh. Sangat berat teman-teman. Tahun 21 bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Iya, dokter. Sangat berat, sangat berat, ya kan? Itu Delta. Jadi jumlah pasien banyak, yang meninggal banyak. Kita di Jawa Timur itu Bu Sophie, itu dokter yang meninggal di Jawa Timur itu hampir 200 loh. Iya. Pada masa-masa Delta itu. Jadi banyak banget. Nah, terus selain Ibu merasa tanggung jawab, itu apalagi yang buat Ibu merasa strong gitu? Biar apa ya, dok ya? Kita orang kecil, orang ndak anu, kita punya semangat. Ada orang yang benar-benar dipandang orang berwibawaan, tapi masih peduli sama kita dengar dokter saya anu, kan nggak semua dokter ada yang seperti itu, dok. Apalagi dokter yang bukan menjelekkan, tidak, kebanyakan karena saya juga ngalami sendiri waktu itu di poli dengan kata-kata yang mungkin sangat menusuk sampai sekarang, tapi dari support dokter-dokter spesialis kayak jenengan, tapi itu kan beda poli. Dari support beliau saya bisa bertahan sampai sekarang dan membiarkan apa kata orang. Yang penting saya hanya berurusan sama Allah dan apa yang saya lakukan mudah-mudahan membawa berkah buat semuanya, karena saya sendiri dari doa mereka saya bisa bertahan sampai sekarang. Nah ini, ayo para dokter, betapa besar peranan kata-kata seorang dokter, perilaku, sikap kepada pasien-pasien Anda yang membutuhkan pertolongan. Nah ini saya juga belajar buat diri saya sendiri nih. Saya harus memperbaiki terus setiap saat bahwa betapa pentingnya saya itu mengatur sikap, hidup, perilaku, gitu ya. Terus, oke Bu Sophie, jadi Bu Sophie tanggung jawab keluarga sama ada si yatim piatu. Nah, saya ingin bertanya. Saya lihat Bu Sophie sering ke rumah sakit. Nah, dulu saya kan sering rawat inap. Nah, dari kebiasaan itu kita sudah kayak keluarga dengan para perawat, kepala perawat, dan beliau minta tolong, sampean mungkin yang tahu seperti ini kalau bisa dibantu. Nah, dari situ saya merasa terpacu karena kenapa orang lain nggak bisa selagi kita dipercaya, hanya amanah yang kita pegang untuk bisa menjaga semuanya dengan melupakan apa yang kita rasakan, memberi support kepada mereka yang sudah tidak bersemangat dengan kesakitan yang mungkin tidak seberapa yang dirasakan seperti yang saya rasakan.
Jadi Bu Sophie sekarang itu mensupport orang-orang yang Iya, dokter. sakit ya, yang ya boleh dibilang putus asa ya, harapannya Iya. tipis, merasa Iya. gitu ya, Iya, dokter. merasa menderita gitu Iya. ya. Terus yang kedua juga membantu orang ngurus Iya, apa dokter. gitu ya, Iya, dokter. ngurus apa? Ya saya bersyukur alhamdulillah selama first ada COVID sampai sekarang COVID sudah melandai. Saya bisa berdiri sampai sekarang walaupun saya harus kehilangan adik saya sendiri yang saya juga nggak tahu seperti apa. Yang saya syukuri masih seperti itu dokter, karena orang-orang yang harusnya ke rumah sakit dengan kondisi seperti ini beliau nggak datang, juga karena itu juga terkendala biaya. Saya bisa membantu, bersyukur. Mereka memberi, saya terima kasih. Enggak pun saya hanya berucap alhamdulillah saya masih bisa berguna, bermanfaat. Bisa membantu bukan, mereka. ya, saya pegang pesan dan amanah dari dokter Saifullah. Karena pernah ada yang mengatakan saya seperti ini, saya konsultasi ke beliau, beliau bilang, Bu Sophie, kita tahu jenengan. Kalau sampean mau membantu, lanjutkan. Sampean dikasih apa-apa, itu mungkin rezeki sampean. Kalau enggak, pesan saya satu, jangan pernah minta. Until now still deep in my Tidak boleh minta, tidak pernah minta. Jadi sampai tertanam di kepala ini ya, di dalam apa ya, di nurani ya. Iya, dokter. Tidak pernah minta. Tidak pernah minta. Sudah luar biasa, luar biasa. Saya juga sampai berkaca-kaca. Terus Ibu Sophie membantu teman-teman yang sakit itu, ya untuk menaikkan apa ya, semacam semangat ya. Iya, dokter. Kemudian ngurus obat-obatnya juga. Iya. Terus kapan hari saya lihat bawa foto-foto Ya, laboratorium itu pasien mungkin keluarganya atau saudaranya perawat. Beliau sendiri kan karena kesibukan dia nggak bisa. Saya dimintain tolong untuk mengaturkan semuanya itu untuk ngurus ngantar ke sini. Selesai hasilnya semua saya ngambil, terus dikasihkan ke dokter. Sampai orangnya pun meninggal belum dapat penanganan karena memang yang kapan itu pernah cerita Berat, jenengan yang saya kasih tahu fotonya. Iya. Ya, Itu saya memang. lihat sangat berat itu Nah, ya. dari situ. Jadi Bu Sophie sudah membantu untuk mengkoneksikan, tetapi memang saya lihat sakitnya sudah advance, ya sudah jauh ya, sehingga titik memang akhir yang sudah lead istilahnya. sudah jauh ya. Iya, dokter. Tapi Bu Sophie luar biasa tuh pontang-panting. Tapi orangnya dari Trenggalek kan? Iya, dokter. Ya, jadi pasien jauh di Trenggalek, Bu Sophie ketemu saya, ternyata membantu ngurus ini ya, luar biasa. Jadi termasuk obat, nah terus anak-anak juga ya? Iya, dokter. Sekarang kita mau membantu, semuanya kita berusaha untuk membantu. Karena aturan yang ada sekarang kan harus ada pasien. Dulu kan kita bisa mendaftarkan kalau memang sekedar ambil obat, kita juga sekalian bisa mengambilkan. Nah, sekarang untuk formalitas mungkin atas permintaan BPJS atau apa, jadi diharuskan pasien datang. Pasien datang ya? Nggih, untuk dilihat kondisinya seperti apa. Terus selanjutnya nanti dibantu. Nggih. Itu kalau dirawat jalan ya? Nggih, dokter. Iya, kalau memang emergensi mesti harus ke Iya. mana? Ke IGD ya? Iya, dokter. Ya. Terus yang ponakannya Bu Sophie yang ini masih dapat pengobatan terus kan? Pengobatan terus, dokter. Bahkan pernah rawat inap satu ruangan sama saya karena mikir nggak ada yang jaga. Mau jadi satu? Jadinya rumah sakit kebijaksanaan ngasih kebijaksanaan dijadikan Didekatkan. satu ruangan. Sekali ngomong. Nggih, dokter. Sakit ngomong orang sakit. Loh, saya dirawat jaga ayah saya dulu sebelum ayah saya meninggal. Saya dirawat, ayah saya juga dirawat, dokter. Di ruang 23. Sakit merawat orang sakit. Hebat Bu Sophie. Luar hebat Bu Sophie. Iya. Tapi secara umum Bu Sophie senang kan? Apa berinteraksi di Alhamdulillah. rumah sakit besar ini? Sangat senang, dok. Masalahnya apa? Saya bisa melupakan apa yang saya rasakan. Jadi di rumah pun saya berusaha untuk tidak nampak sakit. Mungkin dengan meluapkan kebahagiaan. Kadang-kadang saya alhamdulillah bertemu dengan dokter ini sejuk rasanya, dikasih motivasi. Jadi semakin imun, semakin kuat, semakin banyak. Nah, dari situ kan tidak semua orang suka dengan apa
anu kita, tapi itu kan sebagai wujud rasa syukur dan ungkapan kebahagiaan yang saya rasakan. Siapalah saya bisa mendapat perhatian lebih, perhatian khusus dari beliau-beliau yang punya nama besar di RSSA. Bu Sophie pertama kali menginjakkan kaki di Saiful Anwar itu tahun berapa? 20 tahun bulan Agustus. Itu saya tahun? 2009, Dok. 2009? Nggih, Dok. Agustus 2009. 40 hari, 13 tahun dari sekarang, Dokter. 13 tahun? Nggih. Itu Sudah 13 tahun yang lalu ya? Itu yang sampai saya masuk interaksi di sini? Iya, sebelumnya juga pernah Pak D. Bude saya tahun 2003. Oh, yang tahun 2009 itu untuk urusan diri sendiri ya? Enggak, kakek saya sakit, salah minum obat, diletakkan di ICU. Dulu yang sekarang dibuat kantornya Polidalem. FF-nya Polidalem. 40 hari saya jaga tanpa pengganti. Setelah kakek saya dimakamkan 10 hari, saya masuk sampai sekarang. Saya 25 September sampai sekarang, Dok. 2009 ya. Kalau menurut pendapat Bu Sophie dari 2009 sampai sekarang itu lebih maju atau lebih jauh lebih baik, jauh lebih bagus, ya. Karena kan banyak perubahan yang saya rasakan. Jadi sampai orang-orang bilang jadi pasien inventaris sih. Mana yang nggak tahu. Ya alhamdulillah dari cleaning service, dari apa, Mbak Samen karyawan sini. Bahkan sampai ada orang yang mungkin punya cemburu. Dokter Persi kan seperti itu. SPOT tulang. Dia peluk saya dari belakang. Gimana kabarnya? Saya kedekatnya ya? Iya. Oh iya dokter. Ditanyain sama orang lantai 3 ibu-ibu. Mbak, saya mau tanya jenengan itu siapa? Saya bukan siapa-siapa. kok dekat gitu sama dokter ortopedi? Kok kayak seperti itu? Mungkin karena beliau terlalu baik sama saya. Enggak, saya enggak punya jabatan karena saya bukan siapa-siapa. Saya pasien. Dan beliau banyak menolong. Adik saya sendiri operasi dia bebaskan dari pembiayaan. Ya Allah, pasien you, beliau Persi. Yang dari Pasuruan, kelainan kaki yang pennya harus dilepas karena sangat kesakitan, ruangan susah, dimasukkan ke pavilion. Beliau yang mengcover semua biayanya. Ya Allah, thank you very much Dr. Persi, thank you very much all my bro in orthopedi. Bu Sophie ini sungguh-sungguh loh mendoakan, menyampaikan. Saya kira ini dokter-dokter spesialis yang lain punya opportunity, punya kesempatan yang besar ya untuk mengamalkan ilmunya buat kemanusiaan. Terus jadi Bu Sophie senang ya ini kemajuannya banyak rumah sakit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma yang saya ingin pesankan buat yang masih kayak PPDS, please understanding. Memang manusia tidak sama, pasien juga tidak sama. Sedikit mengerti, jangan bikin keputusan yang membuat keluarganya sakit hati. Pasiennya ngedrop, akhirnya keluarganya sakit hati, mereka nggak mau berobat. Sedaya upaya kita membantu mereka dengan support yang kita punya, yang kita dapat wejangan dari Dokter Saifullah, Dokter Persi, Dokter Andika, almarhum Dokter Cu, Dokter Widodo, Dokter semua pokok polisaraf, jenengan juga semuanya saya kembalikan ke mereka. Jangan pandang satu orang, yang penting kita bangkit untuk keselamatan dan kesehatan kita sendiri. Keselamatan, kesehatan pasien, doa baik, keselamatan, kesehatan para dokter dan rumah sakit. Wah luar biasa, ya suatu circle of life. Jadi perputaran hidup, perputaran yang baik, lingkaran malaikat ya. Terus Bu Sophie punya nggak saran-saran buat orang sakit, keluarga orang sakit gimana? Jangan pernah berhenti, jangan pernah patah semangat. Yakin semua penyakit apapun hanya Allah yang bisa. Semua dari Allah dan kembalikan hanya dari Allah. Tenaga medis cuma berikhtiar tapi akan berusaha semaksimal dan sebaik mungkin buat kesembuhan pasien se-emergensi apapun.
Sedaya upaya dokter-dokter mengusahakan kesembuhan, keselamatan pasien-pasien, semua kembali kepada Allah. Keyakinan yang utama dari dalam hati dan iman kita sendiri itu, dokter. Oke. Itu saran buat orang yang sakit. Contohnya ya Bu Sophie sudah 18 kali operasi, tetap semangat ya. Terus buat rumah sakit dan dokter gimana Bu Sophie? Buat rumah sakitnya, alhamdulillah suka semakin maju dan baik. Dokter-dokter yang saya kenal ataupun enggak, dari mereka yang sudah jauh lebih baik. Semoga semakin diikuti dari yang dokter-dokter yang mau menginjak ke jenjang yang lebih tinggi lagi, jauh lebih diperbaiki sikap dan kan ada dokter, maksudnya dokter yang seperti apa. Jadilah gunakan ilmu padi. Semakin ilmu padi. Semakin tinggi semakin merunduk, semakin tua semakin merunduk. Jangan kita merasa kita punya gelar di belakang yang panjang seperti apa. Tidak melihat kita yang di bawah membutuhkan pertolongan. Ya, sangat-sangat bagus. Dan saya mendengar, saya cerap, saya simpan, dan nanti saya sendiri akan terus mengambil nilai. Tapi lebih daripada itu, saya akan share kepada sahabat-sahabat saya, para dokter, ya, agar apa yang disampaikan oleh Ibu Sophie tadi, ya kita harus mendapatkan tempat tersendiri, gitu ya. Bu Sophie, ini Bu Sophie kan cerita tentang kehidupan Bu Sophie kaitannya dengan sakitnya ya. Cerita ini boleh nggak saya share dengan teman-teman saya di mana-mana supaya kita semua bisa belajar, juga masyarakat juga jangan putus asa, jangan merasa sendirian yang tidak bahagia. Dokter. Jangan merasa akulah orang yang paling menderita. Ya kan? Karena kebahagiaan berawal dari diri kita sendiri, dalam hati kita sendiri, juga mindset kita sendiri. Yes, dari diri sendiri, mindset dari sendiri. Dan tentu saja itu semuanya kalau kebahagiaan itu bisa dicari di dalam, looking inside, ya, otomatis nanti kita akan kuat ya, seperti Ibu Sophie. Baik, terima kasih ya Bu Sophie atas izinnya. Para sahabat sekalian, dalam 30 menit lebih sedikit saya berbincang-bincang dengan Ibu Sophie, dan tentu bahwa kisah Bu Sophie ini menjadikan pembelajaran buat saya, menjadi pembelajaran buat siapapun, menjadi pembelajaran buat yang sehat, yang sakit, dan tentu saja kita semua para dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan yang di sini, bahwa keberadaan kita itu sangat dibutuhkan. Bahwa apapun yang kita katakan, kita kerjakan, gestur, perilaku, ya, sikap kita pada pasien, ternyata para pasien dan keluarga itu mendapatkan kesan. Dan yang jelas adalah bahwa kalau kita bisa menguplift, membangkitkan semangat dengan kata-kata yang baik, dengan penyampaian yang baik, dengan teknik komunikasi yang baik, dengan ya pendekatan yang tepat, itu ternyata sangat membantu kepada pasien dan keluarganya untuk semangat menghadapi sakitnya. Tentu bahwa pertanyaannya adalah, hidup tidak terlalu panjang sebenarnya, maka dari detik ke detik kita semuanya harus berbuat kebaikan. Jangan lelah untuk berbuat baik meskipun seakan-akan hasilnya tidak tampak. Kenapa? Sekecil apapun perbuatan baik pasti ada balasannya, ya, ada ganjarannya. Dan tentu pengalaman hidup Bu Sophie yang luar biasa ini akan menjadikan suatu ya benchmark buat kita semuanya, ya, bahwa kita ini harus selalu bersemangat menjalani hidup setiap hari, menjalani hidup dengan penuh bahagia, penuh ikhlas, dan tentu selalu menyandarkan apapun yang kita kerjakan dan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan pernah ya melepaskan kita, ya, tidak akan memberi
Ya, memberi yang di luar batas kemampuan. di luar batas kemampuan. Jadi Allah selalu memberikan the best, yang terbaik buat masing-masing diri kita. Orang kuat semacam Bu Sophie, cobaannya banyak. Ternyata cobaan banyak itu membuat Bu Sophie makin kuat, karena memang ternyata dengan makin banyak cobaan, kelasnya akan naik. Terakhir, terima kasih atas perhatian Anda. Tentu hidup ke depan makin sulit, namun Anda harus makin kuat. Ya, terima kasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sophie.